Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia asik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang reaksi-reaksi penting dalam penerapan direct volta. Sebelum kita bahas tentang reaksi-reaksi itu, maka mari kita ingat kembali tentang direct volta. Direct volta adalah deret beberapa logam yang disusun dari logam-logam dengan harga E0 atau potensial reduksi yang paling rendah ke yang paling tinggi. Di antaranya yang paling mudah dan paling sederhana adalah direct volta ini. Li, Kb, ACAN, AMG, dan seterusnya sampai AU. Di sini kalau kita perhatikan berdasarkan harga E0-nya, maka Li paling rendah dan AU paling tinggi. Logam-logam dengan E0 paling rendah atau negatif umumnya adalah logam-logam yang semakin reaktif bereaksi secara oksidasi. Jadi semakin ke kiri semakin mudah oksidasi, atau dengan kata lain logam-logam sebelah kiri itu merupakan reduktor yang kuat. Sedangkan semakin ke kanan semakin sukar dioksidasi, alias sebaliknya yaitu semakin tereduksi atau lebih mudah bereaksi secara reduksi atau merupakan kation oksidator kuat. Dengan menyusun logam-logam itu berdasarkan harga NO dari rendah ke tinggi, maka kita akan mendapatkan direct volta dengan keluarga yang lebih besar, misalnya yang di bawah ini. Baiklah, beberapa hal yang perlu kita bahas dan kita paham sekali lagi adalah direct volta ini bisa dimanfaatkan untuk membahas tentang keaktifan logam itu dalam reaksi-reaksi tertentu. Di antaranya adalah reaksi dengan hidrogen atau dengan asam, kemudian reaksi dengan air. Sebagai contoh di sini, ketika kita mengetahui atau dari data itu H2O itu mempunyai harga E0 di antara Mn dan Zn, maka ini artinya adalah logam-logam sebelah kiri dari H2O ini mudah bereaksi dengan air, sedangkan logam-logam sebelah kanannya H2O ini tentu saja tidak dapat bereaksi dengan air. Demikian pula kalau kita membatasi pada indikator asam, maka logam-logam sebelah kiri H pada direct volta ini dapat bereaksi dengan asam, sedangkan logam-logam sebelah kanannya H tidak dapat bereaksi dengan asam. Baiklah, mari kita bahas beberapa reaksi penting itu. Reaksi pertama, reaksi oksidasi logam. Oksidasi logam umum terjadi pada banyak logam. Semakin ke kiri pada direct volta, logam-logam semakin mudah teroksidasi. Reaksi oksidasi pada umumnya adalah L plus O2 menjadi L2ON. Contohnya misalnya natrium. Reaksinya adalah 2Na plus setengah O2 menjadi Na2O. Magnesium ditambah setengah O2 menjadi MgO. Fe ditambah O2 menjadi 2FeO dan seterusnya. Fe plus 3O2 menjadi Fe2O3. Variasi dari oksida logam ini tentu saja bergantung pada bilangan oksidasi masing-masing logam, hingga terbentuklah oksida logam, senyawa antara oksigen dengan logam. Reaksi yang kedua adalah reaksi dengan asam. Logam-logam dapat bereaksi dengan asam. Apakah semua logam bereaksi dengan asam? Tentu saja tidak. Logam-logam sebelah kiri H pada direct volta tadi yang sudah kita bahas di depan ada logam-logam aktif yang dapat bereaksi dengan asam. Reaksinya adalah L plus HX menjadi LMXN plus H2, jadi membebaskan gas hidrogen, sedangkan L-nya bereaksi dengan X-nya. Contoh misalnya Fe plus 2Cl menjadi FeCl2 plus H2.
Dikarenakan Fe ada di sebelah kirinya H pada deret volta tadi, atau dengan kata lain, harga E0 Fe itu lebih rendah daripada harga E0 H+, maka reaksi ini berlangsung. Kemudian Ag plus HCl, kenapa tidak bereaksi? Dikarenakan Ag ada di sebelah kanannya H pada deret volta, atau harga E0 Ag itu lebih tinggi daripada H, sehingga Ag tidak dapat mengoksidasikan Ag tidak dapat mereduksi H. Reaksi yang berikutnya, reaksi ketiga, reaksi pendesakan logam atau reaksi reduksi. Logam-logam sebelah kiri dapat mengendapkan atau mereduksikan ion-ion logam di sebelah kanannya. Artinya logam-logam di sebelah kiri itu harus teroksidasi. Misalnya L plus MX menjadi LX plus M. Syaratnya reaksi ini berlangsung adalah L itu adalah logam-logam di sebelah kiri daripada M pada deret volta. Contohnya misalnya Na plus FeCl3 menjadi NaCl plus Fe. Ini dapat berlangsung. Kenapa? Karena Na pada deret volta ada di sebelah kirinya Fe. Sedangkan Fe plus NaCl, kalau kita balik besi kita masukkan dalam larutan garam dapur, apakah dapat bereaksi? Jawabannya ternyata tidak dapat bereaksi. Mengapa? Karena Fe itu ada di sebelah kanan pada deret volta, atau harga E0-nya lebih besar daripada Na, sehingga tidak dapat bereaksi. Baiklah, ada beberapa soal menanti kita untuk kita jawab. Yang pertama, magnesium plus AgNO3 apakah bereaksi menjadi MgNO3 2 kali plus Ag? Kita lihat Mg pada deret volta itu ada di sebelah kiri. Baik, mari kita tunjuk kembali deret voltanya. Mg ada di sebelah sini, Ag sebelah kanan, jauh sekali. Maka kalau Mg ditambah AgNO3, tentu saja Mg akan dapat mereduksi Ag. Kemudian Zn plus CuSO4, apakah akan menjadi ZnSO4 plus Cu? Kita lihat posisi Zn dan Cu. Zn ada di sebelah kiri, Cu ada di sebelah kanan, berarti betul. Maka Zn dapat bereaksi dengan CuSO4 atau mereduksi Cu. Zn di sebelah kiri harga E0-nya lebih rendah daripada Cu, berarti Zn mengalami oksidasi menjadi ZnSO4, Zn2+, ditambah dengan Cu yang mengendap atau tereduksi. Nah, adanya logam-logam yang mengendap atau tereduksi inilah maka dinamakan pendesakan logam. Yang didesak adalah logam-logam yang kurang aktif. Yang mendesak adalah logam-logam aktif. Logam-logam aktif ada di sebelah kiri, logam-logam kurang aktif ada di sebelah kanan. Kemudian yang C, Cu plus Ki, apakah bisa bereaksi menjadi Cui plus K? Coba kita perhatikan. Cu ada di sebelah kanan, sedangkan K ada di sebelah kiri. Tentu saja C ini tidak dapat berlangsung. Kemudian D, Au plus NaCl. Au itu ada di sebelah kanan, sedangkan Na itu ada di sebelah kiri. Maka reaksi D juga tidak dapat berlangsung. Reaksi yang keempat dinamakan reaksi pengusiran halogen. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A dari F2, Cl2, Br2, dan I2. Halogen yang lebih atas dapat mengusir atau mengoksidasi ion halida di bawahnya. Jadi kalau saya punya X2 plus Ly menjadi Lx plus Y2, maka X2 ini harus lebih kuat daya oksidasinya dibandingkan Y, supaya X2 bisa mengoksidasi Y. Berarti yang paling atas adalah oksidator paling kuat. F2 adalah oksidator paling kuat dibandingkan dengan Cl2, Br2, dan I2. Baiklah, F2 plus NaCl menjadi NaF plus Cl2.
Kenapa ini bisa berlangsung? Dikarenakan F2 pada halogen itu ada di paling atas, sedangkan Cl di bawahnya F, sehingga F2 dapat mengusir Cl, sehingga jadilah NaF plus Cl2. Bagaimana dengan Cl2 plus Kf? Karena Cl itu ada di bawah F pada golongan 7A, maka Cl2 tidak bisa mengusir F. Sekarang mana reaksi yang berlangsung? Cl2 menjadi NaBr. Cl2 di atasnya Br, Cl atasnya Br, maka Cl2 itu adalah oksidator lebih kuat daripada B. Cl adalah oksidator lebih kuat daripada Br, sehingga Br2 dapat diusir dari larutan atau dapat dioksidasi. Bagaimana dengan Br2 plus Ki? Br itu ada di atasnya I, maka reaksi B dapat berlangsung. Atau dengan kata lain, bahwa halogen yang di sebelah atas itu adalah halogen-halogen yang memiliki harga enol paling besar, sehingga dapat mengoksidasi halogen-halogen di bawahnya. Yang C, I2 itu harga enolnya lebih rendah daripada F, atau I2 posisinya lebih rendah daripada F, sehingga I2 tidak mampu mengusir F. Jadi C tidak dapat bereaksi. Yang terakhir Br2 plus KCl. Br2 juga ada di bawahnya Cl, maka Br2 tidak dapat mengusir Cl dari larutan. Demikian sahabat semuanya, reaksi penting dalam penerapan dot volta. Kuncinya adalah hafalkan dot volta, maka reaksi-reaksi tadi akan mudah kalian kerjakan. Demikian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.